wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dwi Rizka Ayu Nadila. Saya dari kelas 2E Farmasi. Pada vlog ini saya akan menjelaskan tentang Anfisman, yaitu mata kuliah yang diampu oleh Ibu Inur Tifani. Lebih spesifiknya lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening merupakan struktur jaringan kecil yang berbentuk menyerupai kacang merah. Kelenjar ini dapat berbentuk sekecil kepala peniti atau sebesar buah zaitun. Di dalam kelenjar getah bening banyak terdapat sel darah putih atau leukosit. Salah satunya adalah limfosit. Limfosit ini berfungsi untuk melawan kuman penyakit. Dalam tubuh kita terdapat kurang lebih 600 kelenjar getah bening. Berikut beberapa contoh letak kelenjar getah bening di dalam tubuh. 1. Kelenjar getah bening servikal. 2. Kelenjar getah bening aksilari. 3. Kelenjar getah bening supraklavikula. 4. Kelenjar getah bening mediastinal. 5. Kelenjar getah bening inguinal. 6. Kelenjar getah bening retroperitoneal. 1. Kelenjar getah bening servikal. Inilah kelenjar getah bening yang terasa ketika kamu meraba leher. Kelenjar getah bening di bagian depan leher ini disebut kelenjar getah bening servikal anterior. Di belakang kelenjar getah bening ini terletak kelenjar getah bening servikal posterior, tepatnya di dasar tulang tengkorak bagian belakang. 2. Kelenjar getah bening aksilari. Kelenjar getah bening ini terletak di ketiak. 3. Kelenjar getah bening supraklavikula. Kelenjar getah bening ini bisa diraba ketika membengkak. Letaknya di atas tulang selangka. 4. Kelenjar getah bening mediastinal. Kelenjar getah bening ini terletak di bagian tengah dada di antara paru-paru. 5. Kelenjar getah bening inguinal. Kelenjar getah bening ini terletak di pangkal paha. Kelenjar ini menyaring jaringan dari kaki ke paha. 6. Kelenjar getah bening retroperitoneal. Kelenjar getah bening ini terletak di dalam abdomen dan hanya bisa dilihat menggunakan alat tertentu, seperti CT scan atau MRI. Berikut adalah anatomi dari kelenjar getah bening. 1. Pembuluh limfoaferen, 2. Sinus medularis, 3. Pembuluh limfoeferen, 4. Medula, 5. Trabekula, 6. Kapsula, 7. Sinus perifer, 8. Korteks parafolikuler, 9. Folikel limfoid. 1. Pembuluh limfatik aferen. Pembuluh limfatik aferen adalah pembuluh yang bentuknya hampir sama dengan pembuluh eferen. 2. Sinus. Sinus adalah ruangan penyaring dan berfungsi sebagai tempat menyaring bahan-bahan yang sudah dihilangkan dari jaringan oleh sel darah putih. Selain sebagai penyaring, sinus juga sebagai tempat sel darah putih berada. 3. Pembuluh limfatik eferen memiliki struktur seperti pembuluh darah pada mekanisme peredaran darah pada manusia dan berkatup. Fungsi pembuluh limfatik eferen adalah mencegah getah bening mengalir ke belakang. 4. Medula adalah bagian paling dalam kelenjar getah bening yang berupa pembuluh darah dan saluran sinus. 5. Trabekula adalah perpanjangan kapsula ke dalam parenkim limpa. Trabekula mengandung arteri, vena, saraf, dan pembuluh limfe. 6. Kapsula adalah penutup yang terdiri dari jaringan ikat dan berfungsi menutupi organ-organ yang ada di nodus limfa. 7. Folikel limfoid adalah suatu struktur pada sistem limfatik
seperti nodus limfa dan Peyer's patch, yang mengandung banyak sel B. Area folikel terdiri dari 1. Area folikel primer, tempat penyimpanan dan pembibitan sel B. 2. Area folikel sekunder, tempat sel B yang telah matang oleh pusat germinal. Salah satu penyakit pada kelenjar getah bening adalah pembengkakan kelenjar getah bening atau yang lebih dikenal dengan limfadenopati. Limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening. Limfadenopati adalah kondisi yang terjadi apabila ada pembengkakan pada gumpalan jaringan kecil berbentuk bulat yang tersebar di seluruh tubuh Anda, yang disebut kelenjar getah bening. Pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati cukup umum terjadi. Limfadenopati dapat terjadi pada orang dengan usia berapapun. Akan tetapi, wanita memang lebih rentan mengalami masalah ini. Biasanya, kelenjar getah bening yang membengkak akan mengecil sendiri setelah infeksi atau penyakit yang menyebabkan pembengkakan diobati. Penyembuhan ini bisa memakan waktu sekitar seminggu setelah infeksinya sembuh. Meskipun pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati adalah kasus yang bukan umum, bukan berarti kondisi ini tidak membahayakan sama sekali. Ketika kelenjar getah bening mulai mengalami pembesaran, biasanya gejala awal yang dapat Anda rasakan antara lain: 1. Nyeri saat menekan kelenjar yang membengkak. 2. Kelenjar yang membengkak bisa terasa hangat. 3. Area kelenjar yang membengkak jadi lebih peka. Misalnya di area leher Anda jadi terasa tidak nyaman saat digerakkan. 4. Kelenjar yang membengkak sangat besar, biasanya tampak menonjol sebesar kacang polong atau lebih dari itu. Setelah merasakan gejala-gejala awal limfadenopati, Anda mungkin merasakan serangkaian gejala lain. Gejala limfadenopati yang muncul kemudian biasanya akan bergantung pada penyakit atau infeksi yang menyebabkannya. Secara umum, gejala yang akan muncul saat Anda mengalami pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening antara lain: 1. Batuk. 2. Pilek. 3. Menggigil atau berkeringat, terutama di malam hari. 4. Radang tenggorokan. 5. Demam. 6. Kulit yang memerah, hangat, dan bengkak. Satu, penyakit virus seperti campak, rubella, cacar atau varicella atau gondok. 2. Infeksi mononukleosis atau Epstein-Barr virus yang menghasilkan demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan atau cytomegalovirus atau CMV, infeksi virus yang menyebabkan gejala mirip dengan mononukleosis. 3. Penyakit bakteri seperti radang tenggorokan atau yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus atau penyakit Lyme atau infeksi bakteri yang disebarkan oleh beberapa jenis kutu. 4. Efek samping dari phenytoin atau dilantin, obat yang digunakan untuk mencegah kejang. 5. Efek samping dari vaksinasi campak, gondok, rubella, MMR. 6. Kanker seperti leukemia, Hodgkin, dan limfoma non-Hodgkin. 7. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS yang berkembang setelah seseorang terkena HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sulit bagi tubuh untuk melawan infeksi dan pada akhirnya timbul beberapa penyakit. Dokter akan memeriksa ukuran dan letak kelenjar limfa. Anda mungkin memerlukan tes berikut untuk membantu dokter menemukan penyebab limfadenopati. 1. Tes darah.
Pemeriksaan ini dapat menunjukkan apakah Anda memiliki infeksi atau kondisi medis lain. 2. Ronsen dada. Tes ini merupakan gambar yang membantu dokter melihat fungsi paru-paru dan jantung. 3. Ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi dengan gelombang suara dapat menunjukkan gambar kelenjar limfa pada monitor. 4. CT scan. Mesin Rosen menggunakan komputer untuk mengambil gambar dari kelenjar limfa. Anda mungkin diberikan cairan pewarna kontras sebelum gambar diambil untuk membantu dokter melihat gambar lebih baik. Beritahu dokter apabila Anda pernah mengalami reaksi alergi terhadap pewarna kontras. Dalam beberapa kasus, limfadenopati bisa sembuh dengan sendirinya tanpa obat-obatan dari dokter. Ini jika penyebab penyakitnya cukup ringan seperti influenza atau keracunan makanan. Namun, jika limfadenopati cukup serius dan disebabkan oleh penyakit yang parah, Anda akan membutuhkan pertolongan medis.